Ada anggapan bahwa modernisasi yang diadopsi oleh kekaisaran adalah hasil dari pengaruh barat yang tidak langsung merupakan bagian dari agenda Dajjal untuk meruntuhkan kekuatan Islam. Sebagai contoh, ketika Atatürk menerapkan reformasi yang sangat sekuler, banyak yang percaya ini adalah langkah untuk menjatuhkan umat Islam dari nilai-nilai mereka. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Senang banget bisa bertemu lagi bersama kalian. Kali ini kita akan membahas tentang satu peradaban besar yang pernah ada, yaitu Turki Utsmani atau Ottoman Empire. Bayangin, peradaban ini bukan cuma kuat secara militer, tapi juga punya pengaruh besar terhadap dunia Islam. Mereka bertahan berabad-abad meliputi banyak wilayah seperti Eropa, Asia, dan Afrika. Tapi yang bikin orang penasaran, kenapa bisa runtuh? Kok kekaisaran sebesar itu akhirnya tumbang? Dan kenapa runtuhnya itu penting banget untuk umat Islam? Ada yang bilang bahwa Dajjal berperan besar dalam runtuhnya Turki Utsmani ini. Ada juga yang bilang kalau ini adalah salah satu tanda kiamat sudah dekat. Lumayan ngeri kan? Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi, tidak hanya dari sisi politik dan ekonomi saja, tapi dalam pandangan Islam juga, yang akan kita bahas dalam konspirasi akhir zaman. In the shadows I walk alone, where the secrets are unknown. Silent whispers round the bend, chilling figures. Kalau ngomongin masa kejayaan, terutama di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni atau Sultan the Magnificent, wah ini benar-benar luar biasa banget. Sultan Sulaiman yang memerintah pada tahun 1520 sampai 1566 dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan strategis. Di bawah kepemimpinannya, kekaisaran ini mengalami perkembangan yang luar biasa dalam berbagai aspek, mulai dari pemerintahan, hukum, hingga seni dan arsitektur. Pembangunan Masjid Sulaiman di Istanbul yang merupakan salah satu mahakarya arsitektur Ottoman adalah contoh konkret dari pencapaian artistik dan religius yang menggambarkan kemewahan dan kekuatan kekaisaran saat itu. Mereka menguasai wilayah yang super luas termasuk kota suci Mekah, Madinah, dan Yerusalem, serta sebagian besar Eropa Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Ini membuat Turki Utsmani bukan hanya disegani dari segi militer, tapi juga pusat perdagangan dan budaya yang dinamis. Para ilmuwan, seniman, dan pemikir dari berbagai latar belakang berkumpul di Istanbul, yang saat itu menjadi jantung peradaban Muslim. Namun, seperti halnya sama dengan peradaban besar, ada masa naik dan ada masa turun. Kekuasaan yang semula gemilang mulai mengalami masa turun, dan berbagai faktor mulai berkontribusi dalam melemahnya kekuatan Utsmani. Tapi, apa sih sebenarnya yang bikin mereka mulai melemah? Dari sudut pandang Islam, banyak yang berpendapat bahwa salah satu faktornya adalah karena mulai meninggalkan prinsip-prinsip Islam yang dulu jadi pondasi kuat kekaisaran itu. Misalnya, hukum syariah yang dulu dijadikan sebagai pedoman dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat mulai terabaikan. Ketika ketidakadilan dan korupsi mulai merajalela di kalangan pengusaha dan elit, kepercayaan masyarakat pun kepada institusi kekaisaran mulai berkurang. Salah satu kutipan menarik datang dari Syekh Imam Hussein, seorang cendekiawan Islam kontemporer yang sering membahas runtuhnya Utsmani dari perspektif eskatologi. Ketika hukum Allah diabaikan, maka Allah akan mencabut keberkahan dari suatu bangsa. Dan ini kayaknya cocok banget untuk menggambarkan apa yang terjadi di masa-masa akhir Utsmani. Ada juga pandangan lain yang mengatakan bahwa tekanan dari luar, seperti invasi militer dari negara-negara Eropa, turut mempercepat proses keruntuhan ini. Ketika Inggris, Perancis, dan Rusia mulai memperluas pengaruhnya di kawasan itu, Turki Utsmani pun terjebak dalam konflik yang membuat sumber daya mereka terkuras habis. Dalam beberapa dekade, mereka kehilangan sejumlah wilayah penting, termasuk Mesir dan daerah-daerah Balkan, yang semakin melemahkan posisi mereka di kancah internasional. Seiring dengan itu, perubahan sosial dan ekonomi juga ikut berperan dalam keruntuhan ini. Masyarakat yang dulunya hidup dalam kesatuan dan harmoni mulai terpecah belah akibat berbagai kepentingan dan ideologi yang bertentangan. Gerakan nasionalisme yang muncul di berbagai wilayah kekuasaan Utsmani membuat sejumlah provinsi ingin merdeka, dan ini menambah beban bagi kekaisaran yang sudah mengalami banyak tekanan.
Namun, satu hal yang perlu diingat adalah, meski Kekaisaran Utsmani mulai melemah, warisan yang mereka tinggalkan tetap hidup hingga kini. Dari seni, arsitektur, hingga hukum, banyak aspek peradaban yang masih bisa kita lihat pengaruhnya di dunia modern ini. Selain itu, pemikiran-pemikiran cendekiawan seperti Syekh Imran Hussein bisa menjadi pembelajaran berharga bagi kita saat ini untuk tidak melupakan prinsip-prinsip yang sudah membangun fondasi suatu peradaban. Ini sih mungkin sudah sering kita dengar, tapi penting banget untuk kita garis bawahi. Banyak yang setuju bahwa salah satu faktor runtuhnya Utsmani adalah karena kepemimpinannya yang semakin melemah dan korup. Sultan-sultan yang muncul di akhir kekaisaran tidak sekuat dan tidak setegas pendahulu mereka. Beberapa di antaranya malah tertarik terhadap kemewahan istana daripada ngurusin rakyat atau memperkuat kekaisaran. Nah, ini ada pelajaran penting dari sudut pandang Islam. Dalam ajaran Islam, pemimpin itu punya tanggung jawab besar, bukan cuma kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah. Jika pemimpin mulai mengabaikan tanggung jawab itu, baik dalam urusan keadilan, kesejahteraan rakyat, atau menjaga syariat, maka Allah bisa menyambut kekuasaan mereka. Jadi, ketika para pemimpin Utsmani mulai kehilangan fokus pada tanggung jawab besar ini, bisa dibilang mereka juga mulai kehilangan kekuasaan secara perlahan. Ini benar-benar menggambarkan bagaimana ketidakadilan dan ketidaktanggung-jawaban dapat mengakibatkan kehancuran. Satu hal yang juga sering dibahas adalah pengaruh Barat yang juga mulai masuk ke dalam Utsmani, terutama di abad ke-19. Lalu gimana caranya? Ya jelaslah, lewat modernisasi. Tapi masalahnya, modernisasi ini tidak sepenuhnya dipahami oleh Utsmani. Alih-alih melaksanakan modernisasi yang berbasis Islam, mereka malah meniru model Barat yang sekuler. Ini adalah titik kritis yang perlu diperhatikan. Misalnya, ketika mereka mulai mereformasi sistem militer dan pendidikan, banyak hal yang justru bertentangan dengan ajaran Islam. Kita bisa lihat bagaimana banyaknya tentara Utsmani yang dulunya terlatih dalam tradisi dan prinsip Islam mulai mengadopsi metode Barat yang lebih mengutamakan kekuatan fisik dan teknologi tanpa memperhatikan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama. Ini juga bisa kita lihat dalam pendidikan, di mana banyak institut pendidikan yang didirikan meniru sistem Barat tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam yang seharusnya menjadi landasan. Ada pandangan dari seorang sejarawan Islam, Prof. Ahmad Dalal, yang bilang bahwa modernisasi yang terjadi di Utsmani itu cenderung imitatif daripada inovatif. Maksudnya mereka lebih fokus dan meniru apa yang mereka lihat dari Barat, daripada mengembangkan inovasi yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan Islam. Ini menciptakan kesenjangan antara nilai-nilai yang dianut dan perubahan yang diadopsi. Sebagai perbandingan, kalau kita lihat peradaban Islam di masa keemasannya, misalnya di zaman Abbasiyah, mereka sangat inovatif tetapi masih dilandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Mereka mengembangkan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi tetapi tetap dengan mempertahankan nilai-nilai agama. Contohnya, dalam bidang astronomi, banyak ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi dan Al-Batani yang memberikan kontribusi besar yang merujuk kepada kitab-kitab klasik, tetapi juga menambah penemuan-penemuan baru yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ada. Jadi, modernisasi ini bukan hal yang salah. Tapi kalau dilakukan tanpa landasan yang kuat, terutama landasan agama, malah akan menjadi bumerang. Dan inilah yang terjadi di Utsmani. Modernisasi yang asal tiru justru malah mempercepat kehancuran mereka. Ketika nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya menjadi pedoman mulai terabaikan, maka kekuatan sebuah bangsa pun akan goyah. Dengan semua yang terjadi, kita dapat menarik pelajaran berharga dari perjalanan sejarah ini. Penting untuk kita memahami bahwa perubahan dan kemajuan dalam kehidupan sehari-hari harus selaras dengan prinsip-prinsip agama. Ketika kita melihat dunia yang terus berubah, kita harus ingat, kita tidak hanya membawa warisan budaya, tetapi juga nilai-nilai moral yang menjadi landasan hidup kita. Dengan cara ini, kita bisa berinovasi tanpa kehilangan jati diri kita sebagai umat Islam. Kalau ngomongin tentang runtuhnya Turki Utsmani, kita nggak bisa terlepas dari Perang Dunia I. Kekaisaran yang udah melemah ini akhirnya terlibat dalam perang besar yang mereka nggak siap untuk hadapi.
Pada awalnya, Utsmani berpihak pada blok sentral yang terdiri dari Jerman dan Austria-Hongaria dengan harapan bahwa aliansi ini dapat membawa mereka kembali ke masa kejayaan. Tapi kenyataannya, keputusan ini membawa mereka pada kekalahan yang sangat telak. Setelah kekalahan ini, wilayah-wilayah Utsmani mulai dipreteli oleh negara-negara Eropa, terutama Inggris dan Perancis, lewat perjanjian Sykes-Picot yang terkenal itu. Perjanjian ini secara diam-diam membagi-bagi wilayah kekuasaan Utsmani tanpa melibatkan pihak Utsmani sama sekali. Ironisnya, negara-negara yang dulunya tunduk di bawah Utsmani seperti Mesir dan Irak akhirnya menjadi mandiri, tetapi di bawah Eropa. Hal ini menandai perubahan besar dalam peta politik di Timur Tengah, di mana negara-negara baru dibentuk, seringkali tanpa memperhatikan etnis atau agama masyarakat yang ada. Dari sudut pandangan Islam, ini adalah bentuk dari perpecahan umat yang disebut-sebut dalam berbagai literatur Islam, seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali, seorang ulama besar Islam. Ketika umat Islam terpecah, maka hilanglah kekuatannya, dan itulah yang terjadi di Utsmani. Ketika kekaisaran Utsmani runtuh, umat Islam tidak hanya kehilangan satu kekuasaan, tetapi juga kehilangan satu entitas yang menyatukan mereka dalam satu payung hukum dan politik. Sekarang mari kita bahas tentang teori konspirasi yang sering kali muncul terkait dengan Turki Utsmani dan bagaimana Dazal sering kali dikaitkan dengan semua ini. Dalam pandangan sebagian orang, ada yang percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang berusaha untuk meruntuhkan kekuatan Islam dan mengarahkan umat manusia ke dalam kegelapan. Teori konspirasi ini menyangkut keyakinan bahwa Dajjal sebagai sosok yang digambangkan sebagai penyesat terbesar di akhir zaman memiliki pengaruh yang menciptakan kondisi Utsmani mengalami keruntuhan. Menurut beberapa penafsir, Dajjal diartikan sebagai simbol dari kekuatan dunia yang berusaha menyebarkan kebohongan, kerusakan, dan pepecahan. Dalam konteks Turki Utsmani, ada anggapan bahwa modernisasi yang diadopsi oleh kekaisaran adalah hasil dari pengaruh barat yang tidak langsung merupakan bagian dari agenda Dajjal untuk meruntuhkan kekuatan Islam. Sebagai contoh, ketika Atatürk menerapkan reformasi yang sangat sekuler, banyak yang percaya ini adalah langkah untuk menjatuhkan umat Islam dari nilai-nilai mereka dan memperlemah identitas Islam di dunia modern. Teori konspirasi ini juga mengaitkan penguasaan media dan pendidikan yang membawa nilai-nilai sekuler ke dalam masyarakat, sehingga mengaburkan ajaran Islam yang sebenarnya. Beberapa cendekiawan percaya bahwa ini adalah bagian dari skema besar Dajjal untuk menciptakan dunia jauh dari ajaran Allah, di mana umat Islam menjadi bingung dan terpecah belah. Dalam hal ini, Dajjal bisa dianggap sebagai personifikasi dari kekuatan yang berusaha menghancurkan persatuan dan integritas umat. Ketika Mustafa Kemal Atatürk akhirnya menghapuskan kekhalifahan pada tahun 1924, itu bukan cuma akhir dari Utsmani, tapi juga akhir dari sistem khalifah yang sudah berjalan selama 1300 tahun. Ini benar-benar titik penting dalam sejarah umat Islam. Banyak ulama dan cendekiawan Islam yang melihat hilangnya khalifah ini adalah sebagian awal dari krisis identitas yang dirasakan umat Islam sampai sekarang. Krisis ini bukan hanya sebatas kehilangan pemerintahan, tapi juga kehilangan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa hal ini begitu penting? Yaitu karena khalifah adalah simbol dari persatuan umat Islam. Dalam khalifah, seluruh umat Islam di dunia di bawah satu kepemimpinan, satu payung hukum, dan satu tujuan. Jadi, hilangnya khalifah ini bukan hanya sekedar hilangnya kekuasaan politik, tapi juga hilangnya simbol persatuan umat. Seperti yang pernah dikatakan oleh Ibnu Khaldun, yaitu seorang sejarawan dan filsuf terkenal, khalifah adalah penopang peradaban Islam. Ketika khalifah hilang, maka peradaban itu juga akan mulai runtuh. Dan inilah yang bisa kita lihat dalam berbagai konflik yang terus melanda dunia Islam hingga sekarang. Kemudian, tanda-tanda akhir zaman juga sering dikaitkan dengan perpecahan umat ini. Banyak ahli tafsir dan ulama memperingatkan bahwa salah satu ciri akhir zaman adalah semakin banyaknya pertikaian dan konflik antar umat Islam. Hal ini menciptakan ketegangan yang sangat besar dan memperlemah posisi umat Islam di panggung dunia. Perpecahan ini juga tampak dalam cara umat Islam
memandang satu sama lain, di mana prasangka dan perpecahan ideologi semakin menguat. Semua ini menjadi pengingat bagi kita bahwa penting untuk kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya dan berusaha untuk membangun persatuan di antara umat. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Inilah saatnya bagi kita untuk memperbaiki diri, menguatkan ikatan tali persaudaraan, dan mencari jalan untuk menuju persatuan umat yang kuat, sehingga kita dapat menghadapi tantangan zaman dengan baik. Dari semua ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, pentingnya memegang teguh ajaran agama Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan. Ketika Utsmani mulai melenceng dari prinsip-prinsip Islam, kekuasaan mereka mulai tergoyah. Kedua, peran pemimpin itu krusial banget. Seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan beriman bisa membawa ke kejayaan. Sedangkan pemimpin yang korup dan lemah akan membawa kehancuran bangsa. Ketiga, modernisasi itu penting, tetapi harus dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meniru Barat tanpa filter seperti yang dilakukan oleh Utsmani bisa berujung pada kehancuran. Dan yang terakhir, persatuan Islam itu hal yang sangat penting. Ketika umat terpecah belah, maka kekuatan mereka akan hilang. Ini menjadi pelajaran besar bagi kita di akhir zaman sekarang, di mana masih banyak negara-negara Islam yang masih terpecah-pecah dan mudah dipengaruhi oleh kekuatan luar. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.